Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang memang kami hadirkan untuk memberikan informasi, menambah wawasan, pengetahuan, mengedukasi, bahkan juga menginspirasi seluruh masyarakat Jambi dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan ini. Pada hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, di mana generasi muda yang suka membaca, menulis, bahkan mendirikan komunitas-komunitas literasi akan sangat tertarik pada ini dan semoga bisa menginspirasi generasi-generasi muda lainnya, kaum rebahan, kaum healingnya dengan scrolling mungkin bisa dengan cara yang lain. Salah satunya dengan tema kita pada hari ini yakni mendidik melalui cerita. Bagaimana kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk para penulis, untuk penikmat bacaan atau pegiat-pegiat literasi yang terus membumikan literasi di Provinsi Jambi. Langsung saja kita sapa dua orang narasumber begitu luar biasa, anak-anak muda yang hobi menuangkan idenya dengan bentuk tulisan, bahkan tulisan-tulisannya bisa menginspirasi, bahkan juga mendidik siapapun yang membacanya. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Yeri Pranata, Duta Bahasa Provinsi Jambi yang juga merupakan penulis buku. Selamat siang Mas Yeri. Siang kakak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini masih muda nih kelihatannya nih. Kira-kira umur berapa? Berapa ya? Udah tebak-tebakan nih. Kalau aku benar dapat apa nih? Dapat buku. Dapat buku ya, benar ya? Tapi nggak dibawa ke sini. Nggak dibawa. Nanti kita kontakkan ya. Siap. Duh, kasih dong info. Ada yang tahu nggak? Ini di studio tahu nggak? Berapa? Di bawah 25? Hampir. Di bawah 25 tapi kan? Kakak tuh benar tadi, 25 katanya. Oh 25, oh berarti pas-pasan 25 kan, luar biasa. Masih muda tapi udah berapa buku yang ditulis atau diterbitkan? Kalau untuk saat ini ada 2 buku yang sedang proses, yang satu proses penulisan, yang satu lagi ini proses penerbitan, masuk ke tahap penerbitan. Kalau buku yang sudah ada itu ada 3, Masya Allah. yang puisi, cerita anak, dan juga artikel. Ya Allah, di umur 25 tahun udah punya 5 karya tulis loh, buku luar biasa. Nanti kita berbincang lagi ya, Yeri ya, karena aku juga penasaran nih gimana prosesnya sampai bisa mencintai itu. Langsung saja, ini juga yang kedua, ada narasumber kita, pegiat literasi, penulis buku juga, ini Mbak Ika Yuliana. Selamat siang Mbak Ika. Siang. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Tadi dari rumah atau dari tempat lain atau dari mana? Dari rumah. Dari rumah langsung ke sini ya? Iya. Panas-panas terik. Berkenan untuk ke studio TVRI Jambi, makasih banget. Iya, makasih. Ini ada berapa buku Mbak yang udah dituliskan? Sudah 5. Sudah 5, udah diterbitkan semua atau ada yang dalam proses? Kalau yang udah diterbitkan itu 4, yang proses itu ada 1. Wah, sama-sama. Kalau Mbak Ika ini juga kelihatan masih muda. Atau udah senior ya? Atau kita seumuran? Lebih tua dari Yeri. Jauh nggak? Jauh Sepertinya. Apa seumuran kita Mbak? Mbak lain berapa? Aduh. Jangan. Biar kalau kita bicara di belakang aja ya. Bisa. Kalau seumuran Yeri kita bahas, tapi kalau di atas Yeri nggak usah kita bahas. Oke, jadi hari ini luar biasa kita temanya kalau menurut Cynthia menarik ya, karena mendidik melalui cerita. Karena sekarang itu kan AI gitu banyak ya, terus scrolling, pokoknya apa yang ada di sosial media menjadi bahan untuk nutrisi otak gitu. Dan kan nggak semua yang di sosial media itu bisa terfilter dengan baik. Nah, hari ini kita membahas bagaimana mendidik melalui cerita dan buku-buku yang tentunya sudah diterbitkan, disunting melalui banyak proses. Nah, mungkin kita ke Yeri dulu. Yeri di usia yang masih muda sudah menerbitkan 5 karya. Awal mulanya seperti apa sih? Sebenarnya ya, inspirasi ini melekat pada diri saya itu waktu saya duduk di kampus di semester 3. Dan saya melihat ada beberapa sebuah tulisan itu yang benar-benar menginspirasi saya. Nah, ketika saya menjalani dunia perkuliahan, ketika saya tidak melakukan apapun, ketika saya tidak melahirkan sebuah produk, ketika saya tidak melahirkan sebuah karya di sana, ya, sedangkan teman-teman saya di luar sana itu mereka berkarya, menulis juga, ya. Dan dari sanalah saya mulai terinspirasi bahwasanya saya juga pengen seperti mereka, punya karya, punya produk yang bisa diterbitkan, yang bisa dibaca oleh banyak orang, oleh kalangan masyarakat dan sebagainya. Dan itulah awal mulanya yang menginspirasi saya. Kemudian saya menulis sebuah artikel tentang kebudayaan awalnya ya. Awalnya saya menulis artikel maupun opini. Terus itu belum menjadi
konsumsi masyarakat, tapi konsumsi pribadi gitu. Nah, setelah saya tumpukan, kemudian sangat rugi kalau opini-opini maupun argumen-argumen yang saya tuliskan di dalam sebuah tulisan tadi nggak dipublikasikan. Nah, akhirnya saya mulailah untuk memanfaatkan media sosial untuk supaya tulisan-tulisan saya ini dikonsumsi oleh masyarakat luas. Itu belum menjadi buku tuh. Nah, seperti itu awal mulanya. Itu waktu kamu usia berapa tuh? Semester 3 itu usia berapa ya? Masuk kuliah 2018, berarti umur sekitar 2020 ya? Ya, 5 tahun sekitar, yang lalu, ya, 5 tahun 20 yang lalu. tahunan ya. Ya, betul. Akhirnya muncul, tergeraklah hati Ya, untuk membuat benar. karya yang bisa dipublikasikan, ya. dicetak. Karena waktu itu juga kita tergabung di komunitas literasi gitu, pegiat literasi yang bergerak di bidang pendidikan, literasi dan sosial kemasyarakatan waktu itu di Kerinci ya. Dan memanfaatkan aktivitas-aktivitas maupun program-program yang ada di komunitas itu, saya rasa ini menjadi sebuah peluang gitu. Saya harus menerbitkan sebuah karya biar saya bisa dilihat gitu, bisa dilirik, bisa diabadikan di dalam sebuah tulisan itu sendiri gitu. Seperti itu. Wah, ini ada satu kata kunci lagi, bahwa komunitas, ternyata lingkungan itu benar, berpengaruh ya. ya. Jadi ketika teman-teman yang lain punya karya, suka nulis, akhirnya kita tergerak. Ya, nanti akan kita bahas gimana sih cerita perjalanan kamu di komunitas, dan akhirnya suka dukanya bisa melahirkan karya itu kan pasti nggak mudah. Tapi nanti kita ke Mbak Ika dulu. Nah, Mbak Ika, ini kayaknya kalau nama Mbak Ika aku udah familiar untuk mendengarkan. Mungkin karena sempat di lembaga yang kurang lebih sama lah ya kita waktu itu. Jadi nama Mbak Ika ini lumayan lah untuk di komunitas-komunitas literasi. Nah, boleh cerita dong Mbak Ika, gimana nih awal mula akhirnya suka menulis dan akhirnya bisa dipublikasikan, bisa dibaca oleh banyak orang? Kayaknya alasannya tuh sama aja kayak penulis lain ya. Awalnya kan suka baca buku gitu. Baca buku dari kecil kan, orang tua nggak suka saya main, jadi dikasih buku banyak-banyak. Jadi saya nggak main baca buku. Terus kamu mau gitu aja dikasih buku gitu? Iya, serius penasaran. Mau aja. Ya bapak ya kan, bapak sih terutama, ibu juga, orang tua itu nggak suka anaknya main. Boleh, tapi bukan yang ngelarang gimana-gimana, tapi ada cara halusnya. Jadi kami itu dilelepin sama buku. Jadi dari kecil, terus bapak kalau pulang pas habis gajian pasti bawain buku. Tuh, kalau ibu pasti bawain ke toko buku tuh. Zaman dulu banget ya, toko buku tua. Nah, bisa dari kecil suka, SMP, SMA, cuma SMA sempat ikut komunitas nulis gitu ya. Waktu itu kan SMA 6 ada gelis gitu, gerakan menulis, komunitas gerakan menulis. Ikut sebentar, tapi karena pulangnya sore jadi males, agak bawaan remaja kan. Akhirnya berhenti, cuma baca bukunya masih. Lalu masuk kuliah, ada ini kayak open recruitment FLP, Forum Lingkar Pena Wilayah Jambi. Jadi, tapi itu kan komunitas eksternal, jadi nggak di internal. Jadi daftar, terus akhirnya aku pengen cari nih circle atau teman-teman yang sama-sama suka baca buku. Dapat di FLP, di situ ternyata nggak cuma baca buku aja. Kita juga disuruh nulis, disuruh setor tulisan per minggu, per 2 minggu. Nanti tulisannya dicek, dibedah. Jadi lama-lama kamu bagus nih, coba kirim ke sini. Gitu. Lama-lama kan karena kita sama-sama di lingkungan yang sama kayak Yeri bilang tadi, lingkungan literasi, kita jadi termotivasi untuk nulis. Jadi teman-teman coba kirim ke media ini gitu, atau coba kita bikin antologi yuk gitu kan. Waktu itu kan ada Negeri Cinta Batanghari gitu. Akhirnya ya keterusan sampai sekarang. Masya Allah. Jadi memang dari orang tua itu yang memperkenalkan terlebih dahulu ya, sampai akhirnya mencintai apa yang disuguhkan oleh orang tua gitu. Tadi suka baca buku, kalau Hasrul suka baca kartu, mana? Beda loh, ini baca buku dong. Jangan baca kartu, aneh. Canda ya. Kita ke Mbak Ika. Ini tadi aku penasaran Mbak, ketika Mbak bilang memasuki masa remaja sebenarnya sudah ikut komunitas gitu, tapi ya ada beberapa faktor yang akhirnya ya udah belum, mungkin masih labil lah ya, waktu itu masih naik turun ringan, dan sampai akhirnya ketika kuliah mantapkan hati dan ketemu dengan rekan-rekan yang punya minat yang sama seperti itu. Itu kan ketika masa kuliah
pasti banyak lah ya tantangannya ketika harus ngerjain tugas juga, tapi harus nulis juga. Nah mungkin Yeri juga merasakan hal yang sama. Kalau Mbak Ika waktu itu seperti apa Mbak? Akhirnya tetap aja lah nulis gitu. Ya kayaknya mungkin karena udah suka passion ya, pintar-pintar bagi waktu sih. Terus kebetulan dulu FKIP bahasa Inggris juga. Wah, kita sama ya. Ini satu alma Udah diatan ya. Unja ya. Iya. Iya, anak Unja. Aduh, nanti kita reuni. Saya juga anak Unja. Oh, Kamu jauh, kamu masih muda, nggak usah ikutin. iya. Jadi bagi waktu ya, Iya, manajemen sama. waktu. Di bahasa Inggris kan di FK bahasa Inggris kan ada kayak kelas apa sih, ngambil mata kuliah writing juga sama ngambil poetry, drama. Jadi agak-agak mirip nih, tapi karena dia yang ini bahasa Inggris, yang ini bahasa Indonesia gitu. Jadi sama sejenis lah gitu. Akhirnya buku-buku yang ditulis ini dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ih, cepet lagi jawabnya. Enggak apa-apa tahu. Bahasa Inggris cuma cerpen doang gitu. Bukan doang, Mbak. Itu juga susah loh bikin cerpen bahasa alhamdulillah. Inggris. Iya, Ini merendah loh, Mbak. Luar biasa. Nih, Mas Heri, tadi kan sama ya. Dari bangku kuliah semester 3 ya, kurang lebih sudah mulai, aku harus buat karya nih. Tapi kan akhirnya kita dihadapkan dengan lingkungan kampus yang ada kegiatan A, B, C, dan D, tugas yang A, B, C, dan D segala macam. Tapi tetap memantapkan hati untuk membuat karya seperti apa, Mas Heri? Saya memanajemen waktu seperti ini ya, Mbak. Kalau siang, saya memang fokus untuk, kalau semasa kuliah ya, saya fokus memang di dunia perkuliahan. Terus saya membagi waktu saya di komunitas juga. Dan di malam hari, barulah saya mulai membagi aktivitas saya ketika ada tugas ya. Tugas perkuliahan baru saya mengerjakan di awal ya, di jam 7 sampai batasnya jam 9. Nah, jam 10 ke atas barulah saya mulai menginspirasikan diri saya bahwasanya saya harus menyetor tulisan nih. Harus buat Jadi tulisan. ada deadline yang kita buat sendiri ya. Harus ada deadline yang kita buat sendiri itu. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di siang hari, kemudian kita tulis di malam hari. Dan itu saya tulis, kalau buku pertama saya itu adalah puisi. Puisi, apapun aktivitas saya di pagi hari itu maupun di siang hari akan saya tuliskan di malam hari. Sebelum tidur gitu, sebelum tidur. Nah, setelah itu barulah berlanjut polanya seperti itu. Gitu. Seperti Ini itu. romantis nih orangnya nih, malam-malam buka bikin puisi nih. Inspirasinya apa aja Mas Heri? Kalau inspirasinya biasanya kan kalau puisi itu tercipta apabila kita mengalami sesuatu peristiwa ya. Baik itu jatuh cinta, baik patah hati, baik peristiwa mengesalkan, menyebalkan, itu tercipta dari hal yang semacam itu. Itu sih. Apapun. Jadi pengalaman pribadi ya? Ya, pengalaman pribadi, bukan pengalaman orang lain gitu. Nah, kan. pengalaman orang lain juga nggak apa-apa ya kan? Ya kan Mbak Ika, inspirasinya banyak dong. Kalau Mbak Ika inspirasinya apa aja Mbak? Banyak sih, kayak pengalaman sama kisah pribadi, cerita teman atau apa yang saya amati lah gitu. Jadi memang yang paling deket sama Iya, kita yang ya? paling dekat. Oke. Nah kalau Mas Heri, ini buku-bukunya kan tadi ada 5 ya. Mungkin boleh diceritain awal mula akhirnya 1 terbit. Pasti kan nggak semudah itu ya. Kita nulis langsung bisa terbit kayaknya enggak deh gitu. Ini gimana? Mungkin boleh diceritain dari buku pertama sampai buku saat ini lagi proses. Oke. Awal pertama ya, yang membuat saya terus untuk menulis itu adalah ketika saya membuat sebuah artikel, dan artikel itu saya masukkan ke media, dan media menerbitkannya. Medianya apa tuh? Cetak atau? Ya, media koran ya, media koran. Dan itu awal pertama saya mendapatkan hal yang semacam itu, luar biasa sekali. Bangga gitu. ya? Bangga sekali gitu. Sedangkan teman-teman saya, mereka belum bisa seperti itu. Jadi saya mengapresiasi diri saya sebesar-besarnya, bahwasanya saya nggak cukup nulis sebatas ini aja. Itu kalau nggak salah judulnya tingkatkan peran generasi, lestarikan tradisi. Saya mengangkat nilai peran generasi muda, kemudian nilai-nilai budaya yang ada terkandung di dalam sebuah tulisan itu. Dan pada akhirnya itu membuat saya sampai ke jalur, kayaknya saya harus punya tulisan deh yang bisa diabadikan gitu. Ujung-ujungnya saya ya memanfaatkan penerbitan informasi di Facebook awalnya. Itu salah satunya buku yang pertama itu ada Melodi Syair Tentang Kamu. Itu puisi ya? Ya, itu puisi. Dan itu kamu bayar atau seperti apa? Enggak, sistemnya adalah open PO di sana. Jadi mereka tuh mengambil keuntungan ya dari hasil penjualan tadi. Jadi kita nggak bayar gitu. Seperti itu, Kak. Jadi kayak sistem bagi hasil mungkin ya gitu ya. Atau kamu nggak dapat untung?
Dapat nggak? Oh, Dapat. dapat. Tetap dapat ini ya. Ya. Nanti kita bahas lagi deh seperti apa sih prosesnya. Mbak Ika juga mungkin pasti punya cerita ya, awal mula bukunya sampai akhirnya diterbitkan. Tapi kita jeda dulu, izin ya. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah mendidik melalui cerita. Masih bersama dua narasumber begitu luar biasa, para penulis-penulis muda yang menginspirasi pada hari ini. Langsung saja kita lanjutkan tadi gimana ternyata Yeri akhirnya bisa dapat info dari Facebook ya, dari sosial media, akhirnya mulai menerbitkan satu buku. Nah, gimana tuh? Royalti atau ininya gimana? Menyejahterakan atau membanggakan diri aja untuk yang pertama-tama? Kalau untuk royaltinya, yang jelas saya waktu itu saya nggak Mikir berharap, ke situ ya. nggak berharap bahwasanya saya mendapatkan keuntungan dari menulis gitu. Saya berharap karya saya itu dibaca gitu. Yang penting saya melahirkan sebuah karya, masalah royalti itu nanti ya udah penerbit aja yang ngatur gitu. Saya nggak berharap terlalu banyak berharap ke sana gitu mengenai tentang royalti itu sendiri gitu. Jadi akhirnya di motivasinya dari diri sendiri dulu ya, bukan ke royalti. Sampai akhirnya buku-buku seterusnya gimana? Ya, buku seterusnya karena udah terbit nih, udah terbit satu buku, kemudian merasa kurang puas gitu. Karena kan kita udah ada satu buku nih, ternyata satu buku ini belum cukup gitu. Jadi kita coba untuk menulis lagi yang berjudul Sayap-Sayap Harapan. Sayap-Sayap Harapan ini juga pengalaman sendiri, pengalaman pribadi tentang itu antologi bukan ya? Bukan. Berarti semuanya memang masih. Sayap Harapan tentang ya proses perjalanan di waktu semasa SMP, SMA, kemudian tentang masalah, tantangan yang dihadapi selama itu gitu. Itu adalah buku yang berjudul Sayap Harapan. Nanti akan kita bahas apa-apa aja nih isinya. Mungkin boleh di-spill kelima buku ini gimana ya isinya. Kita ke Mbak Ika dulu. Mbak, tadi sama kayak pertanyaan ke Mas Yeri. Untuk menerbitkan buku ini nggak mudah. Seperti apa Mbak awalnya? Terus kenal linknya kemana untuk menerbitkan dan sebagainya. Seperti apa Mbak Ika? Awalnya tuh saya ikut event gitu. Kayak lomba-lomba sama dari sosmed gitu. Awalnya kan emang nggak ada tujuan untuk menerbitin buku, cuma mau baca, nulis. Terus ada lomba, ikut-ikutan dari yang hadiahnya paling kecil, kayak mainan tas aja gitu. Kayak antologi diterbitin, dapat sertifikat, dapat mainan tas. Terus ada pernah juga dari yang dapat jilbab. Sampai akhirnya kita kan punya kayak, udah aku dapat ini. Terus nanti ada pengumuman lomba lagi yang baru. Hadiahnya lebih gede. Saya termotivasi ya. Iya gitu. Jadi kayak pertama dari lomba, habis itu nerbitin yang kalau emang bener-bener nerbitin dari niat sendiri itu yang novel. Kayak, udah ada novel Mbak Ika. Iya. Yang 4-nya itu emang dari Balai Bahasa, kan itu emang ikut lomba. Terus juga pernah juga ada masa ditelepon nulis yuk Kak gitu. Terus ada juga yang seleksi gitu. Oke, ini pas ada yang telepon nih Mbak, mungkin ada yang mau nanya, kita jawab dulu ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Tentu selamat siang juga Mbak Zentia Permana. Halo Pak Yudi dari Telanai, silakan Pak Yudi. Ya, saya kangen. Siap Pak Yudi, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Zentia. Ya tentu siang ini saya sangat amat senang ya bertemu dengan anak-anak yang energik, anak-anak yang ya dari wajahnya positif, cerah. Gitu. Ini yang saya senang. Jadi artinya judul kita mendidik melalui cerita ini ya salah satu sistem. Ya sebelum kita ke situ ya saya sangat senang juga. Sampai hari saya tetap ingat dengan pernyataan Mbak Cynthia, kami selalu memberikan informasi serta edukasi kepada publik agar publik tidak mudah terprovokasi. Ini satu pernyataan yang tidak akan pernah surut sampai ke depan. Siap. Apalagi TVRI kan, media pemersatu bangsa. Jadi konteksnya sangat amat tepat.
dikaitkan dengan tema kita ya tentu banyak cara lah proses untuk mendidik, jadi proses belajar mengajar Mbak Cynthia dan adik-adik narasumber. Cerita tentunya dia bisa berteori, bisa berpraktek. Masih relevan nggak teori itu dengan prakteknya? Jadi cerita itu turunnya ya kedekatan proses transfer knowledge-nya kepada objek efektif gitu. Nggak ada kaku gitu. Ini kita belajar itu memang harus bercerita dengan praktek teorinya. Proses edukasi misalnya, saya contoh masalah ekonomi lah ya, lagi tren-trennya. Ya di ekonomi digital kalau sekarang kita dapatkan. Teori ekonomi itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang bunyinya dengan berdiri industri besar, misalnya Alfamart lah kita ambil contoh, itu seharusnya dia berdiri industri kecil di sebelahnya, tapi nyatanya pada runtuh semua. Jadi kan artinya teori harus kita rubah. Kan enak tuh belajar praktek teori. Nah, jadi itu. Dan selanjutnya Mbak Cynthia, ya praktek tidak begitu teorinya yang harus dirubah. Kalau suka membaca, menurut saya atau menulis, ya outputnya tentu berkualitas pasti. Alasannya apa? Karena pasti tulisannya selalu membandingkan dengan referensi-referensi lain, apalagi di digital udah banyak tuh. Akibatnya apa? Orang-orang seperti itu, ya dia tidak pernah share sesuatu itu kalau tidak ada referensi yang kuat. Baik Pak Yudi. Ini kelebihannya membaca menulis itu. Seperti Mbak Cynthia lah. Seperti berita hoax itu udah mau dia. Siap. Makanya orang-orang yang baru-baru tidak bisa menulis itu tiba-tiba share. Nah itu kelemahannya. Siap Pak Jadi Yudi. cerita yang tidak baik itu dihindari. Nah, baik. Jadi main set saja. Nah pertanyaannya Mbak Cynthia terakhir, ini penting menurut saya kita kaitkan dengan institusi tentunya untuk mendukung mereka-mereka ini dan anak-anak lainnya. Pertanyaannya, apakah pemerintah dan stakeholder terkait dalam hal ini industri perpustakaan itu sendiri, apakah dia sudah menyiapkan ruang baca sudah berbasis digital? Baik. Ini pertanyaannya besar, nggak bisa manual lagi. Baik Pak Yudi, akan kita langsung jawab. Terima kasih Pak Yudi atas beberapa pertanyaan dan juga masukan ataupun respon tanggapan dari Pak Yudi atas tema kita pada hari ini, yakni mendidik melalui cerita. Ini ada beberapa poin, mungkin Mbak Ika terlebih dahulu boleh, lebih senior nih Yadi, ya kan? Kita ke Mbak Ika dulu. Mbak Ika, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Yudi. Yang pertama adalah bagaimana kualitas-kualitas dari karya yang ditulis oleh para penulis dan juga bagaimana ini akhirnya bisa mendidik para pembacanya juga. Lalu value-value yang terkandung di dalam tulisannya seperti apa. Lalu juga terakhir bagaimana dukungan dari pemerintah untuk para penulis-penulis muda. Silahkan. Kalau menurut saya soal kualitas itu saya pribadi itu berpegangan sama frasa dulce et utile dari penyair Romawi namanya Hiratius kalau nggak salah, artinya dulce et utile itu menghibur dan bermanfaat, manis dan berguna gitu. Jadi pada umumnya penulis itu selalu berprinsip untuk nulis yang manis tapi pasti ada gunanya gitu, pasti bermanfaat gitu. Untuk entah itu dari beda segmen ya. Kalau saya kan nulis buku anak itu memang benar-benar harus dulce et utile gitu, harus benar-benar yang manis dan bermanfaat. Jadi bukan cuma mendidik aja. Misalnya kalau buku anak itu kan menurut saya itu lebih susah gitu, lebih menghibur dan juga mendidik. Iya, gitu. Pilihan katanya juga diseleksi, ada masuk tim editor itu harus dibaca ulang. Oh ini nggak cocok nih kata-katanya gitu. Nah itu harus masuk tim editor lagi, harus diolah lagi. Ini kata-katanya dibuang, kata-kata yang berat atau kata-kata yang rumit itu diganti. Nah jadi misalnya kita mau ngajarin anak, saya kan ada buku saya itu judulnya Hus gitu, Hus Nyai dan Putri Pakis. Jadi
ajarannya tentang sayang binatang, tapi kan nggak mungkin kita menyampaikan ayo kita sayang binatang ya, nggak mungkin begitu. Kita pasti bikin cerita yang mengarah ke sana gitu, manis tentang kucing tapi anak-anak jadi tahu oh kita harus sayang binatang. Nggak boleh dipukul dan seterusnya. Gitu, ya, gitu. Lalu bagaimana untuk dukungan dari pemerintah? Karena tadi kan Mbak Ika juga menyatakan bahwa ada 4 bukunya itu dari Balai Bahasa Provinsi Jambi ya. Seperti apa Mbak Ika? Kalau pemerintah alhamdulillah udah mendukung, kita bisa baca di digital itu iPusnas. iPusnas itu bisa diinstal aplikasinya. iPusnas itu juga banyak pilihan buku dari buku-buku penulis nasional gitu, penulis daerah. Kalau penulis daerah itu ada di buku di websitenya Balai Bahasa Provinsi Jambi itu ada penulis daerah. Terus juga kalau buku-buku anak itu silakan di penjaring.com. Itu pemerintah menyediakan tuh buku-buku anak bisa diakses di situ. Dan gratis. Nah, jadi pemerintah sebenarnya udah hadir ya untuk memberikan bahan-bahan bacaan melalui aplikasi-aplikasi tertentu ya. Iya, benar. Tadi ada iPusnas ya. Kalau nggak salah di Provinsi Jambi juga ada ya, pernah Cynthia kalau nggak salah dari perpustakaan daerah lah ya. Lalu ada apa tadi Mbak? Penjaring.com untuk buku-buku anak ya. Iya. Siap. Oke, nanti kita bahas kembali seperti apa sih proses akhirnya memilih untuk buku anak, karena kan tadi awalnya mungkin dari pengalaman pribadi dulu, pengalaman orang lain, sampai akhirnya berani untuk menulis bahan untuk bahan cerita anak seperti itu yang tidak mudah. Jadi kita bahas kembali, kita ke Mas Yeri untuk menanggapi yang disampaikan oleh Pak Yudi. Tadi apa-apa saja silakan. Oke, mengenai kualitas dan berkualitasnya sebuah tulisan ya. Kalau di cerita anak ini sendiri, mereka tuh punya aturannya tersendiri gitu. Ada perjenjangannya gitu. Kalau kita ingin membuat tulisan cerita anak ini, kita harus memposisikan kita sebagai anak-anak gitu. Jangan memposisikan diri kita itu sebagai orang dewasa ya. Dan kata-kata yang kita tuliskan di buku cerita anak ini sendiri itu harus sederhana mungkin gitu. Jangan kita menggunakan kata-kata yang sulit dicerna oleh anak-anak itu sendiri. Nah, misalkan kita fokusnya mau buat cerita anak di jenjang apa? Ada jenjang A, ada jenjang B, ada jenjang C, dan ada jenjang D sampai jenjang E. Yang mana yang jenjang B itu sendiri, mereka adalah pembaca awal gitu. Nah, untuk pembuatan buku pembaca awal ini sendiri, ini butuh pertama, kalau kita membuat buku cerita anak ya, kita pertama itu yang harus kita lakukan adalah kita harus tentuin temanya dulu. Ya, temanya dulu, apakah realis temanya, apakah kemudian cerita rakyat, atau yang bersifat fantasi gitu. Nah, setelah kita selesaikan dengan tema itu, barulah kita buat sebuah gagasan. Buat gagasan dari tema yang sudah ditentukan tadi. Nah, setelah buat gagasan, barulah kita mencari bahannya. Nah, mencari bahannya itu seperti apa? Ya, kita lakukan riset, kita nonton YouTube, atau kita interview orang gitu ya, masyarakat. Kalau cerita daerah ya, kita berkunjung ke masyarakat, kemudian kita wawancari mereka, kita cari informasi sebanyak mungkin. Nah, setelah itu barulah kita tentuin premisnya, penokohan atau tokoh atau penokohannya, masalah yang dihadapi oleh si tokoh nanti. Nah, di dalam cerita anak ini sendiri nggak boleh kita menggunakan cerita-cerita yang bersifat negatif gitu, karena sifatnya anak ini adalah meniru, mencontohkan gitu ya, mencontohkan. Jadi memang cerita anak ini lebih rumit daripada menulis novel, menulis puisi gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, karena banyak kata-kata yang memang harus kita sederhanakan gitu. Harus anak ini mengerti gitu. Dan nggak semua anak ya di umur 9 tahun itu bisa ngebaca ya, nggak bisa ngebaca. Jadi mereka butuh perancah gitu, butuh guru yang bakal membaca buku ceritanya. Jadi seperti itu sih. Kualitas memang untuk pembuatan buku cerita anak ini memang kita riset gitu, nggak hanya sekedar tulis-tulisan gitu. Dan itu mungkin kalau kita berbicara tentang nilai atau value yang ada di dalam buku yang telah diterbitkan itu mungkin kalau misalnya untuk anak memang seperti yang Mbak Ika bilang, ada unsur menghibur dan juga mendidiknya gitu. Tapi gimana kalau untuk karya-karya lain, katakanlah puisi dan sebagainya, ini gimana kalau dari sisi Mas Yeri? Ya, kita juga nggak bisa lari dari apa yang tema yang kita gunakan tadi ya. Kalau kebanyakan ya, kalau saya pribadi ya, saya itu menulis
puisi sesuai dengan apa yang saya alami rasakan, gitu, ya. apa yang saya rasakan gitu. Apapun kemudian peristiwa yang dialami oleh, misalkan ada kejadian nih, kejadian kebakaran, kejadian banjir, kejadian konflik dan sebagainya, itu ya saya jadikan sebuah puisi gitu, menyampaikan sebuah inspirasi bukan lewat secara langsung tapi lewat kata-kata tadi. Supaya apa? Supaya bisa dibaca oleh banyak orang gitu. Oh, ternyata adalah kalau kita menulis puisi berarti terjadilah namanya proses memahami di sana. Nah, proses memahami ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan nilai literasi tadi gitu. Kebanyakan dari kita ya, Mbak, kebanyakan dari kita itu salah memahami konsepsi dari literasi itu sendiri. Mereka fokus ke bahwasannya literasi itu membaca dan menulis, padahal tidak gitu. Padahal literasi itu nggak sesempit itu. Mereka lebih luas gitu literasinya, memahami ya, mengolah informasi dan sebagainya. Dan terkadang untuk meningkatkan literasi itu sendiri, kita fokusnya memaksa untuk membaca, kemudian atau menyuruh untuk membaca, atau sebelum pembelajaran mulai, atau program 15 menit membaca sebelum belajar. Benar. Itu kan sebagai indikatornya saja gitu, sebagai indikatornya saja. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan literasi tadi? Yaitu dengan cara ada interaksi dialogis, interaksi dialogis, kemudian ada intelek ya, komunikasi dua arah, kemudian ada investigasi. Nah, cara pembelajarannya seperti apa? Nah, misalkan ya Kak, kenapa kalau kita kesentrum itu bisa membuat kita meninggal? Nah, itu kan membuat anak berpikir kan? Membuat anak berpikir, jadi secara tidak langsung mereka tuh bisa, secara tidak langsung mereka bakal belajar tentang listrik, bakal belajar tentang arus listrik, belajar tentang biologis manusia. Tanpa mereka sadari ya, mereka belajar itu. Betul. Gitu. Kemudian belajar tentang gimana jantung bekerja gitu, seperti itu. Nah, kebanyakan dari kita ya dipaksa gitu membaca, padahal tidak seperti itu. Bisa kok melalui cerita-cerita yang menghibur, tapi ada pembelajaran di dalamnya ya. Sesuai nih tema kita nih, mendidik melalui cerita. Nanti akan kita bahas kembali ya, baik ada juga Mas Yari, kita jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah mendidik melalui cerita bersama dua orang penulis yang begitu luar biasa. Tadi kita sudah membahas banyak hal, bagaimana ternyata melalui tulisan-tulisan yang kelihatannya sederhana tetapi banyak menyimpan pembelajaran yang bisa diajarkan juga kepada anak-anak yang membaca. Gitu. Kita ke Mbak Ika. Mbak, tadi kan sudah kita bahas bagaimana proses dari awal lah Mbak dan Mas Yeri akhirnya suka menulis, menerbitkan buku. Mungkin di dalam suka duka selama proses menjadi penulis ini Mbak, ada beberapa hal yang menjadi catatan mungkin dari Mbak Ika, bagaimana generasi-generasi muda sekarang mungkin nggak kayak generasi kita dulu tuh. Karena Cynthia tuh ngerasa nih Mbak Ika, ini pengalaman pribadi ya, karena dulu tuh ketika zaman-zaman sekolah ya, SMP, SMA, ketika kita tuh emang lagi ini, kita ke Gramet yuk gitu, ke toko buku yuk, itu tuh jadi healing yang kita tunggu-tunggu banget. Dan memang nabung uang itu bener-bener pengen beli buku, even walaupun itu cuma novel, tapi emang anak muda dulu menurut Cynthia ya suka gitu hal-hal. Tapi kan sekarang kita udah disuguhi dengan, tadi juga sempat Pak Yudi sampaikan, ada bacaan digital yang mungkin membuat kita udah nggak usah ke toko buku lagi, ke bacaan digital. Terus juga udah hobi scrolling nih, kayak kita tuh baca, ya udahlah baca quotes di medsos aja, kayaknya menghibur dan sebagainya. Dari sisi Mbak Ika yang juga seorang pegiat literasi, seperti apa fenomena ini Mbak? Cukup jadi pembelajaran ya untuk kita, sama tantangan sih untuk penulis, dari lini terkecil, dari keluarga, dari lingkungan, dari masyarakat, dari pemerintah juga jadi pembelajaran untuk kita. Kalau kita perlu nih cari treatment apa yang baik supaya remaja, pemuda-pemuda kita nih kembali bersemangat untuk mencari ilmu bacaan gitu. Cuma saya tetap percaya kalau masih banyak kok ada pemuda-pemuda yang suka baca, cuma memang tidak terlihat ya gitu. Mungkin mereka kan, kadang saya nemu
remaja yang baca AU gitu, baca Twitter, yang ada penulis-penulis yang nulisnya di Twitter gitu. Oh, jadi menurut Mbak Ika ini bukan sebuah kemunduran ya? Tapi apakah ini memang kemajuan ataukah memang tantangan, sudah saatnya para penulis ini beralihlah ke digital atau seperti apa? Tantangan sih, tantangan. Karena kan banyak juga yang nulis di TikTok gitu. Cuma emang pribadi saya emang sukanya yang baca, yang buku gitu kan, yang buku banget gitu. Karena kalau buku itu apalagi yang udah diterbitkan itu sudah memasuki fase penyuntingan. Jadi kan pas penyuntingan itu jadi sudah tata bahasanya sudah diatur, sudah masuk digodok gitu, ini gimana ceritanya atau kata-katanya. Terus barulah dirilis ke publik gitu. Tapi kalau yang tulisan-tulisan yang di digital yang kayak di aplikasi-aplikasi kebanyakan belum disaring gitu. Kadang-kadang kan ada tulisan-tulisan yang tidak baik gitu, kayak pornografi, gitu juga ada kekerasan seksual. Menurut saya karena saya juga ada di lingkungan remaja juga ya, ngajar di SMP juga. Murid-murid saya juga suka baca, cuma mereka emang bacaannya itu yang di digital, yang di pakai tablet gitu ya. Tapi kebanyakan mereka bacanya yang nggak kesaring gitu. Nah, ini kan kalau dari Mbak Ika sendiri, apakah ya udah nggak apa-apa, yang penting mereka baca dan mereka nanti akan menyaring secara bijak saja tanpa dilakukan oleh editor. Itu gimana kalau Mbak Ika? Kalau saya kan saya hadir di situ, ya saya ngasih kayak edukasi gitu. Edukasi, oh ini, oh gini tokohnya ya, gini-gini gitu. Oh ini nggak baik ya kak, gitu. Manggilnya kakak gitu. Gitu. Terus juga diarahin ke aplikasi mana yang sesuai, yang bagus, kayak Ipusnas tadi gitu. Tapi kita ibaratnya kalau udah gaul sama pemuda itu kita nggak bisa kan kayak ngejudge mereka, karena mereka malah lari kan. Kalau anak-anak sekarang kalau zaman dulu kan, kalau bapak saya kan jangan main, ini buku gitu. Ya udah, dan kita nurut ya. Terima-terima aja kan. Kalau anak sekarang jangan main, nggak mereka bisa, main gitu ya. Iya, mereka malah membangkang, malah nggak terima digituin. Jadi kita harus merangkul, jadiin teman gitu, kayak bikin dulu mereka nyaman sama kita, baru kita bisa ngasih masukan-masukan gitu. Jadi memang harus ada yang hadir lah ya, baik itu keluarga, orang tua, ataupun ya pihak sekolah gitu ya, untuk bahan-bahan bacaan yang ditemukan anak-anak atau generasi muda yang bukan bentuknya fisik tapi bentuk digital, karena kita khawatirnya ada yang tidak tersaring atau tersunting dengan baik ya, malah menjadi pengaruh yang negatif gitu. Kalau dari Yeri melihat fenomena ini seperti apa Yeri? Tantangan. Ini adalah tantangan bagi kita semuanya ya. Tapi di balik tantangan itu pasti ada peluang. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan peluang di balik tantangan itu. Kalau saya di komunitas ya Mbak, kalau saya di komunitas itu fokusnya adalah bagaimana kita menghadirkan buku sebanyak mungkin. Banyak sekarang ini pemerintah itu memberi sumbangan buku ya, untuk para komunitas yang bergerak di bidang literasi itu. Karena saya berasal dari Kerinci ya, ada salah satu komunitas itu yang bernama Lentera Muda Kerinci. Lentera Muda Kerinci ini mereka berhasil mendirikan rumah baca di 5 titik di Kabupaten Kerinci ini. Nah, untuk melewati tantangan digitalisasi tadi ya, mereka fokus ke digital, baca buku digital. Nah, gimana kami memanfaatkan hal yang semacam ini tadi? Mendorong anak-anak muda yang ada di Kabupaten Kerinci itu sendiri untuk datang ke rumah baca. Yuk kita kembali melek buku gitu. Kita kembali melek buku, kita baca sama-sama di sini. Apa hal yang perlu kita diskusikan di sini terkait tentang literasi itu sendiri gitu. Seperti itu Kak. Kalau dari pandangan saya pribadi ya, kita memang harus bergerak secara tidak bisa bergerak secara individu, tapi kita harus bergerak secara kelompok gitu. Berkolaborasi. Itulah kegunaan dari komunitas tadi, untuk mengedukasi generasi-generasi muda gitu. Seperti itu. Tapi dari sisi penulis nih, ini kan dari sisi pembaca dan bagaimana kita melihat di lingkungan sosial. Kalau dari sisi penulis, ketika ada digitalisasi seperti ini, bukankah menjadi peluang yang tadi disampaikan Yeri juga, bahwa akhirnya tulisan-tulisan Mbak Ika, Mas Yeri itu bisa dibaca lebih luas lagi gitu. Seperti apa kalau Mas Yeri? Ya, ini kan ya kita memanfaatkan peluang tadi ya,
memanfaatkan peluang di balik digitalisasi zaman sekarang ini, ya saya juga selalu update terhadap tulisan-tulisan saya di TikTok maupun di Instagram ya, publish tentang buku-buku saya di Instagram. Bahkan banyak kok penulis-penulis online sekarang ini yang menghasilkan PDF gitu, kan, ya, belinya dari PDF gitu. banyak mereka yang menghasilkan kayak webtoon ya, webtoon dan sebagainya. Banyak aplikasi-aplikasi yang memang itu menguntungkan untuk seorang penulis gitu, dibandingkan mereka menulis secara gimana menerbitkan buku gitu. Itu kan lebih banyak lagi mengeluarkan modal kan. Nah kalau di digital mereka ya tinggal tulis, kemudian nanti mereka berdiskusi lah dengan ini apa namanya penerbitnya, mau dicetak atau mau didigitalkan gitu dalam bentuk e-book gitu, seperti itu, maupun dijualkan kan juga bisa itu. Iya, nah karena Cindy pribadi Mbak Ika itu juga salah satu penikmat e-book ya. Jadi kayak karena mungkin mau ini sih keterbatasan waktu, karena kalau kita udah dewasa nih waktu ya agak susah ya. Jadi karena keterbatasan waktu tuh emang pengennya ke e-book. Kalau Mbak Ika nih sebelum kita iklan, Mbak Ika ada nulis buku dan diterbitkan di lewat e-book gitu atau PDF gitu? Saya lebih ke aplikasi sih. Sempet dulu tuh Wattpad, abis itu KBM gitu. Nah dari KBM ini kan sempet ada lomba di KBM, lomba novel inspiratif. Kalau di KBM itu kan kalau sudah dilombain biasanya kan ada juri. Kalau kita melombakan tulisan kita, intinya kan udah melalui tahap penilaian ya. Jadi kan lebih tersaring lagi gitu. Udah ada proses penyuntikannya lah gitu. Kosakatanya dan adegan-adegannya. Jadi alhamdulillah dapat 20 besar dan dapat gratis terbit waktu itu. Iya, jadi saya nulis di KBM, Wattpad, sama coba Karya Karsa. Wah, ternyata juga udah update lah ya Mbak ya. Tidak hanya menuliskan buku-buku yang cetak secara konvensional, tapi juga melalui digital. Nanti akan kita bahas kembali, kita jeda kembali. Dan pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah mendidik melalui cerita. Masih bersama dua orang penulis yang begitu luar biasa, tapi tidak terasa ini sudah masuk ke segmen terakhir. Waktunya untuk pernyataan penutup ataupun closing statement. Boleh harapan ataupun yang ingin disampaikan, rasa terima kasih kami langsung serahkan. Yeri, silakan untuk closing statementnya. Oke, pertama ya terima kasih karena sudah mengundang Jerry ke sini ya, terutama untuk berbagi ataupun sharing ya mengenai tentang pengalaman. Kemudian yang kedua, kalau saya boleh mengutip ini ya, karena kita bahasnya cerita anak ya, untuk mendidik anak ya, mendidik anak. Seseorang tuh pernah bertanya kepada Albert Einstein tentang bagaimana cara mencerdaskan anak-anak. Jawabannya sangat singkat. Bacakan mereka dongeng. Bagaimana cara kalau kita ingin lebih mencerdaskan lagi? Bacakan lebih banyak dongeng. Karena sejatinya kecerdasan itu bukan hanya tentang fakta, tapi juga tentang bagaimana imajinasinya berkembang di balik cerita itu. Itu mungkin dari saya. Luar biasa, terima kasih Yeri. Lanjut Mbak Ika. Kalau saya pertama-tama sama juga terima kasih untuk sudah diajak untuk ngobrol di sini. Menurut saya kepada generasi muda, ya kita sama-sama bangun negara kita ya dengan literasi, dengan rajin membaca, supaya juga literasi itu, saya pernah dengar dari guru saya, senior saya di komunitas menulis, orang literasi itu dilarang bodoh gitu. Jadi semakin kita paham literasi, semakin kita rajin membaca, kita juga tidak mudah salah paham, tidak mudah termakan berita bohong, terus juga semakin banyak buku yang kita baca untuk semakin rendah hati, tidak merasa pintar. Sama seperti padi ya, semakin berisi semakin merunduk. Sama, semakin banyak buku yang kita baca, sebaiknya itu malah membuat kita menjadi semakin haus dengan ilmu dan tidak merasa tinggi hati gitu.
Masya Allah, aduh, kalau kata Pak Yudi tadi menenangkan dan positif banget sekali narasumber pada sore hari ini. Makasih ya Mbak Ika, makasih Mas Heri atas waktunya. Semoga nggak jera untuk kita bisa berbincang lebih panjang lagi. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber, mau banyak sekali cara untuk mendidik anak bangsa. Salah satunya adalah melalui cerita-cerita yang menjadi karya dari penulis-penulis luar biasa. Semoga kita bisa turut membangun bangsa dari karya-karya para penulis-penulis terkhusus di Provinsi Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.